Tingginya jumlah berita bohong atau hoax memicu keprihatinan bagi banyak pihak. Dan ini pula yang membuat gerakan santri menulis kembali digelar setelah absen selama 2 tahun selama pandemi. Pembukaan gerakan santri menulis Sarasehan Jurnalistik Ramadan Suara Merdeka ini dilaksanakan di Universitas Wahid Hasim. Kegiatan ini sendiri diikuti oleh 50 santri dari berbagai pondok pesantren Luhur Wahid Hasim Semarang. Acara ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kanwil Kemenak Musain Ahmad dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Rektor Unhas Profesor Muzakir Ali serta staf ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM Profesor Abu Rohmat. Gerakan santri menulis yang digelar Suara Merdeka Networks ini diharapkan mampu mencetak santri yang mampu menuangkan gagasan dan pandangan pikirannya dengan lebih modern, terarah, dan tanpa unsur kebohongan. Apalagi para santri ini diharapkan mampu menulis konten yang positif, khususnya yang berhubungan dengan moderasi Islam dan isu pembangunan. Gerakan menulis ini berarti santri nanti akan memiliki modal yang baik ya untuk masa depannya dalam rangka untuk membekali mereka supaya mereka mampu menulis dengan baik. Itu kita penuhi dengan konten-konten yang positif untuk NKRI kita, untuk keislaman kita. Saya kira itu yang paling penting ya. Konten-konten apa sih yang dibutuhkan untuk teman-teman santri ini supaya mereka benar-benar bagus menulis dan lebih melek sosial seperti tadi yang diharapkan? Kontennya memang banyak ya, tapi paling tidak itu ada 2 hal. Pertama adalah konten-konten keislaman. Yang kedua adalah konten-konten yang berkaitan dengan isu-isu pembangunan. Dukungan penuh akan program yang sudah digelar selama 28 tahun ini juga disampaikan oleh Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Pihaknya mengharapkan para santri ini bisa membantu dalam memerangi hoaks atau berita bohong lewat tulisan-tulisan yang lebih berbasis data dan fakta. Muncul anak-anak muda, para mahasiswa, mahasiswi, santri, santriwati yang mereka tidak hanya punya kemampuan pengetahuan luar biasa, tapi bagaimana kemudian mencatatkan dalam sebuah tulisan. Dan tulisan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting manfaat. Jadi artinya kita kemudian harus mencoba melakukan filter terhadap tulisan-tulisan yang cukup menyesatkan lewat berita hoax. Semangat menulis bagi santri harus dimiliki, sebab semangat tersebut tertuang di dalam Al-Quran. Ini terlihat dalam 5 ayat pertama surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan dengan ungkapan Iqra dan Qalam, membaca dan pena, sehingga kegiatan tulis-menulis bagi santri biasa. Rektor Universitas Wahid Hasim Profesor Muzakir Ali mengharapkan dari pelatihan ini akan tumbuh bibit-bibit kebaikan yang lebih menyejukkan bangsa dan negara. Sudah saatnya, tidak bisa ditunda lagi, terlebih banyaknya medsos atau informasi hoax bagi media atau media massa. Dan untuk menebar kebaikan, untuk share kebaikan, itu memang perlu pasukan-pasukan khusus yang serius ya, dalam hal ini santri. Nah, santri kenapa harus dididik untuk menulis? Ini memang sejak awal itu santri memang wajib menulis ya, wajib tidak sekedar membaca tapi ya menulis. Ya, karena menulis adalah sesuatu fundamental untuk kaum generasi muda untuk menyongsong masa depan. Karena kita bisa mengenal Gajah Mada, kita bisa mengenal Suhoki karena mereka punya tulisan. Gerakan santri menulis ini sendiri akan digelar di 17 pondok pesantren di Jawa Tengah. Para peserta akan menerima pelatihan tentang cara menulis, mencari data yang benar dan tepat, serta mengolahnya. Restu Indah melaporkan. Ini adalah yang